Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على حي على الله أكبر، الله
أكبر لا إله إلا الله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وفي آية الآخر قال الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن ذلك الله وكفى بالله عليما. Aku berselindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu kepada Al-Quran dan Rasul, yaitu sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Dan siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pencinta kebenaran,
orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Mereka itulah sebaik-baik teman. Yang demikian itu adalah karunia dari Allah, dan cukuplah Allah yang maha mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat An-Nisa ayat ke-59, ayat ke-69 dan ayat ke-70. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat telah dapat hadir di masjid yang kita cintai ini untuk menunaikan sholat Jumat berjamaah. Semoga ibadah Jumat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kepada kita diberikan imbalan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa ajaran kebenaran, ajaran yang membawa keselamatan umat manusia di dunia dan akhirat. Jika kita tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah-Nya, insya Allah dijamin keselamatan hidup kita di dunia dan di akhirat nanti. Kaum muslimin sekalian, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, tema khutbah kita hari ini adalah berlian dari ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai rujukan adalah ayat yang tadi kita bacakan di awal muqaddamah. Surat An-Nisa ayat ke-59, ayat 69 dan ayat ke-70. Pada ayat ini Allah memerintahkan kepada kita untuk mematuhi satu, patuh kepada semua perintah Allah. Dua, patuh kepada perintah-perintah Rasul. Ketiga, patuh kepada ulil amri. Keempat, ketika terjadi perbedaan pendapat, maka kembalikan semuanya kepada hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran dan Sunnah-Nya. Kaum muslimin sekalian, menurut Quraisy Shihab dalam bukunya Kosakata Keagamaan, perintah taat kepada Allah dan Rasul itu bersifat mutlak, tidak boleh ditawar. Sedangkan kepatuhan kepada ulil amri bersifat tidak mutlak. Artinya, ada saatnya perintah ulil amri itu wajib kita taati. Ada saatnya kita harus bersabar dan mengingatkan yang bersangkutan. Maka oleh sebab itu, jika pemimpin itu adil dan jujur, dia wajib kita taati. Akan tetapi jika pemimpin itu tidak adil, tidak jujur, bahkan berbuat zalim, maka dia tidak wajib ditaati. Pertanyaannya, siapa pemimpin zalim itu? Buka nanti surah Al-Qasas ayat 4. Allah mengisahkan tentang Fir'aun sebagai sosok pemimpin yang zalim. Bagaimana kezaliman Fir'aun? Dalam ayat itu dijelaskan bahwa Fir'aun
berbuat sewenang-wenang kepada rakyatnya, kepada masyarakatnya, dengan cara memecah belah rakyat. Maka ada rakyat yang dia bela, tetapi juga ada rakyat yang sengaja dia kubur watak dan karakter. Bagaimana Fir'aun mengubur watak dan karakter sebagian rakyatnya? Antara lain dengan membunuh semua laki-laki yang lahir dan membiarkan hidup semua anak-anak perempuan. Kita bisa paham di dalam Al-Quran dijelaskan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin. Kalau anak laki-laki yang dibunuh, berarti dia telah membunuh calon-calon pemimpin. Nah, inilah yang dilakukan oleh Fir'aun. Oleh karena itu, pemimpin yang zalim seperti Fir'aun bukanlah pemimpin yang wajib kita taati seperti dijelaskan oleh Quraisy. Demikian juga dengan segala perintah dan aturan yang dibuat atau substansi dari pemerintahan yang dia pegang itu. Kalau substansinya membawa kemaslahatan kepada umat, maka wajib bagi umat untuk mematuhi. Tetapi kalau perintah itu tidak membawa kemaslahatan, maka perintah itu tidak wajib untuk diikuti. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, sungguh manusia yang paling dicintai Allah pada hari kiamat dan paling dekat kedudukannya di sisi Allah ialah pemimpin yang adil. Orang yang paling jauh kedudukannya dari Allah adalah pemimpin yang zalim. Maka oleh sebab itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Isinya, ya Allah, siapa yang mengemban tugas mengurusi umatku di kemudian hari, kemudian dia menyusahkan mereka, maka susahkanlah dia ya Allah. Sebaliknya, ya Allah, siapa yang mengemban tugas mengurusi umatku, kemudian dia mudahkan urusan umatku itu, maka ya Allah, mudahkanlah dia. Kaum muslimin sekalian sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ketaatan kepada pemimpin wajib jika pemimpin itu jujur dan adil, dan tidak wajib jika pemimpin itu melakukan kezaliman. Akan halnya taat kepada Allah dan Rasul yang bersifat mutlak tidak boleh ditawar-tawar. Kenapa? Karena ternyata tidak satu pun dari perintah Allah itu yang membawa kemudaratan bagi umat, bagi hambanya. Tetapi sebaliknya, semua yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya itu, pasti di balik larangan itu ada kemudaratan. Jadi, kalau Allah dan Rasul yang memerintah, laksanakanlah, karena di balik perintah itu pasti ada kemaslahatan, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang banyak. Kita diperintah mendirikan sholat, aqimish sholat, karena di balik perintah sholat itu ada kebaikan-kebaikan yang akan diterima oleh manusia. Di antara kebaikan orang yang mendirikan sholat itu ialah dia akan menjadi orang yang jujur. Karena sholat tidak boleh dibohongi. Kita disuruh oleh Allah berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam
Karena di balik perintah puasa itu ada kebaikan bagi manusia. Paling tidak, kata Rasulullah, sumu tasihu. Berpuasalah kamu agar kamu sehat. Demikian juga Allah melarang kita untuk meminum minuman keras, minum khamar. Karena di balik khamar itu ada kemudaratan yang akan diterima oleh manusia. Demikianlah atas semua perintah Allah itu di baliknya ada kemaslahatan yang akan kita terima. Dan demikian pula semua yang dilarang oleh Allah dan Rasul pasti di baliknya ada kemudaratan yang akan terjadi. Maka oleh sebab itu bisa jadi dari perintah-perintah yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita tidak suka. Seperti yang dikatakan oleh Allah, disuruh berperang. Bisa jadi perintah perang itu tidak kita sukai, tetapi di balik peperangan ada kemaslahatan yang akan kita terima. Inilah yang dikatakan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 216, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi apa yang tidak kamu sukai atas sesuatu itu justru di mata Allah itulah yang lebih baik bagimu. Dan boleh jadi juga apa yang sangat kamu sukai tentang sesuatu, tetapi di mata Allah itu justru sangat buruk. Allah Maha Tahu, sedangkan kamu tidak tahu. Kaum muslimin sekalian sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengingatkan kita, kalau kita sudah diperintah untuk melakukan sesuatu, kata Rasulullah, jangan ditolak lagi, laksanakan sajalah. Fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Jika aku mencegah sesuatu kepadamu, maka jauhilah. Dan apabila aku memerintahkan kamu untuk melakukan sesuatu, maka kerjakanlah. Kaum muslimin sekalian, sebuah kisah di Iskandar Zulkarnain saat dia mau berperang. Dia perintahkan prajurit-prajuritnya untuk terlebih dahulu menyeberangi sungai. Karena medan perang itu ada di balik sungai. Di tepi sungai, Iskandar Zulkarnain mengingatkan kepada prajuritnya agar nanti saat menyeberang sungai, apapun yang terinjak, ambil, masukkan ke ransel. Maka perintah itu disikapi oleh prajuritnya dalam bentuk 3 perilaku. Pertama, ada yang menyikapinya cuek. Dia tidak peduli. Sehingga meskipun dia menginjak banyak sesuatu di sungai itu, hanya dia lewati saja. Yang kedua, ada prajuritnya yang menyikapi dengan separuh hati. Kalau nanti perintah ini tidak dilaksanakan, nanti komandan marah. Akhirnya dia sikapi juga dengan cara mengambil apa yang terinjak itu sekedar-sekedarnya saja. Dan yang ketiga, ada prajuritnya yang menyikapi dengan sungguh-sungguh, sehingga memang apapun yang terinjak dia ambil dan dia masukkan ke ranselnya. Setelah semua prajurit sampai di seberang sungai, Iskandar Zulkarnain kemudian memeriksa isi ransel prajuritnya. Dia temukan sebagian prajurit ranselnya tidak berisi apa-apa.
Karena memang mereka tidak pernah mengambil apa-apa dari yang dia injaknya tadi. Yang kedua, dia temukan sebagian prajuritnya ranselnya berisi tapi sekedar-sekedarnya saja. Karena memang di antara pasukannya itu hanya menyikapi sebagian-sebagian saja, sehingga isi ransel hanya sebagiannya pula. Sedangkan yang ketiga, yang sungguh-sungguh menyikapi perintah komandannya, ranselnya penuh. Lalu saat itu Iskandar Zulkarnain memerintahkan, coba kamu periksa apa yang ada dalam ranselmu masing-masing. Ternyata isinya adalah berlian-berlian. Kaum muslimin sekalian, Iskandar Zulkarnain saja yang memerintahkan prajuritnya, maka prajuritnya yang patuh mendapatkan banyak berlian. Bayangkan kalau Allah yang memerintahkan dan perintah itu kita laksanakan, betapa indah berlian yang akan kita terima nanti di akhirat. Seperti janji Allah dalam surat An-Nisa ayat ke-69 itu, bahwa orang-orang yang patuh kepada Allah, patuh kepada Rasul, maka dia nanti akan hidup bersama para nabi, orang-orang pencinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang baik. Subhanallah. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah mana lagi yang mau engkau dustakan? Sebegitu Allah memerintahkan kita untuk melakukan kebaikan, untuk apa lagi harus bertanya-tanya? Maka kerjakanlah, insya Allah nanti kelak kita akan beroleh berlian-berlian indah di surga Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.